Halo semuanya, selamat datang di review film. Hari ini saya ingin memberitahu Anda sebuah film. Di masa depan, air lebih berharga daripada bensin. Orang perlu pergi ke stasiun air ketika mereka haus. Menghitung biaya dengan jumlah seperti berada di pom bensin. Kisah menemukan air untuk diri sendiri. Di masa depan, sumber daya alam di bumi akan semakin langka. Di antara sumber daya dasar yang dapat menopang kehidupan, air menjadi hal yang paling berharga di planet ini. Seorang anak laki-laki bernama Sam memiliki sumur. Hari ini dia dan ayahnya Owen berencana membawa pulang air. Tapi setelah waktu yang lama, hanya beberapa pasir lembab yang bisa dipompa. Meski begitu, kondisi keluarga Sam masih cukup baik. Setidaknya ayahnya masih memiliki bisnis yang harus dilakukan. Mereka mengandalkan keledai untuk mencari nafkah. Mengangkut persediaan hidup untuk pekerja pengeboran pabrik air. Ayah dan putranya berjalan melalui hutan belantara yang luas. Tiba di bukit tempat kru pengeboran ditempatkan. Ini adalah momen yang paling dinanti para pekerja. Di puncak gunung yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan biasa, pekerja hanya bisa mengandalkan keledai Owen untuk meningkatkan kehidupan mereka. Sayangnya, misi transportasi ini menjadi perpisahan terakhir keledai. Dalam perjalanan kembali, keledai itu tidak sengaja jatuh di samping tumpukan batu. Satu kaki langsung patah. Dalam keputusasaan, Owen harus membunuhnya untuk menyelesaikan rasa sakitnya. Mereka tidak memakan keledai meskipun mereka kekurangan bahan makanan. Tapi menguburnya di tempat. Ini adalah cinta terakhir orang tua ini. Ketika mereka sampai di rumah, kakak perempuan Jenny sudah menyiapkan makan malam. Seperti biasa, seluruh keluarga hanya bisa makan makanan seperti ini yang membuat orang kehilangan nafsu makan. Tidak ada yang pernah melihat mencuci piring dengan air di era ini. Semua orang memilih untuk mencuci dengan pasir. Tepatnya, itu tidak boleh disebut mencuci. Untungnya, apa yang orang makan tidak terlalu berminyak. Selain membantu mereka menurunkan berat badan, mangkuknya sangat mudah dicuci, tiup ringan semuanya dan itu saja. Sam dan ayahnya Owen datang ke pasar lelang keesokan harinya. Sebagian besar barang yang dijual di sini adalah mesin pertanian. Mereka menyukai keledai yang pintar. Segera mereka memutuskan untuk membelinya. Di era kekurangan mesin dan peralatan ini, tidak ada harga jual yang seragam. Hanya lelang. Penduduk kota ingin membeli keledai pintar ini. Pesaing paling kuat. Pria tampan ini, Frank. Dia mengangkat plakat berkali-kali untuk mengambil keledai itu. Untuk mengambil kesempatan ini, singkirkan bisnis pengangkutan material Owen. Tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Hasilnya hanya bisa kekecewaan di depan para tetua. Pada akhirnya, Owen nyaris tidak mengambil keledai itu dengan harga tinggi. Ayah dan anak membawa keledai pintar kembali ke rumah mereka. Datang untuk melihat ibu Sam di pusat pemulihan. Sejak kecelakaan, dia hanya bisa hidup dengan bantuan mekanis semacam ini. Dengan perawatan mahal, menghabiskan keuangan keluarga. Untungnya, Owen adalah pria yang baik, mampu dan pekerja keras. Setidaknya dia mampu membeli air dari pompa bensin. Seperti pom bensin, menghitung biaya dengan jumlah air adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di era ini. Owen masih pria yang baik. Dia membeli air dan bagikan kepada para wanita dan anak-anak yang tidak bekerja. Keesokan harinya, pria tampan Frank datang ke rumah mereka untuk meminjam keledai pintar. Tapi karena pria ini dan Jenny sedang jatuh cinta, Owen merasa sangat marah. Dia langsung menolak permintaan Frank. Ini juga menyebabkan kemalangan berikutnya. Mengandalkan kapasitas transportasi keledai pintar, Owen dan Sam seperti biasa, terus mengirimkan bahan dari pabrik air ke puncak gunung. Terkadang mereka menggali beberapa jebakan di jalan, dengan harapan mereka bisa berburu binatang buas dengan cara ini. Hubungan antara ayah dan anak selalu sangat baik. Tapi kakak Jenny berbeda, karena Owen dengan tegas melarangnya untuk jatuh cinta pada Frank. Jenny semakin membenci ayahnya. Suatu pagi, keledai pintar di gudang dicuri. Setelah diselidiki, Owen mengira Frank adalah orang yang paling dicurigai. Orang ini telah mengingini bisnis transportasinya. Jadi Owen pergi ke Waterworks untuk menemukan Frank. Dia diserang oleh seorang pekerja pabrik air di jalan. Ternyata Frank menggunakan keledai pintar untuk mencuri persediaan hidup para pekerja di pabrik air. Membuat semua orang salah mengira pencuri itu adalah Owen. Dalam pertarungan dengan pemimpin pekerja Luke, Owen mengalahkannya dengan tipis dan lolos dari kendali para pekerja.
Rekan itu juga mengambil belati Luke. Mengikuti arah keledai, Owen menemukan Frank. Dia mengikat orang ini, tapi saat ini Owen sangat lelah. Tubuhnya hampir ambruk. Di bawah kata-kata cerdik Frank, berhasil membebaskan dirinya dari belenggu. Pada saat ini, Frank mulai menyerangnya dengan batu. Tidak hanya itu, dia juga meminum Owen dengan minuman keras konsentrasi tinggi. Lalu dia menyalahkan tragedi itu pada keledai pintar. Biarkan semua orang berpikir bahwa keledai itu menyebabkan ilusi bahwa pemilik mabuk itu jatuh sampai mati. Bagaimanapun, penduduk kota mengadakan pemakaman untuk Owen. Frank berubah menjadi terbalik. Karena kakak Jenny sedang hamil, Sam tidak mengajukan keberatan. Dia sangat membenci keledai pintar. Dia benar-benar mengira keledailah yang membunuh ayahnya. Kapanpun ini terjadi, Frank sebagai saudara ipar menenangkan Sam. Frank perlahan menjadi tuannya. Dia menggunakan keledai pintar untuk terus mengirim bahan ke pabrik air. Tapi orang ini juga seorang pemuda dengan mimpi besar. Sejak Owen meninggal, dengan belati pemimpin pekerja Luke di sisinya, Frank mengancam Luke dengan ini. Akhirnya berhasil memandu air ke kota mereka. The townspeople also held a gate opening ceremony. Hidup telah menjadi lebih hidup sejak saat itu. Mereka bisa bercocok tanam dengan air. Dari benih berkecambah untuk berkembang. Setahun telah berlalu. Melihat gandum emas dari lahan mereka sendiri, Frank akhirnya memenuhi mimpinya. Tapi masa-masa indah itu tidak bertahan lama. Staf bank datang ke rumah mereka. Mereka mengklaim bahwa Owen telah meminjam sejumlah besar uang dari bank sebelumnya. Dia belum membayarnya. Mereka tidak memiliki aset apapun sebelumnya. Sekarang tanah mereka bisa bercocok tanam. Bank harus mengambilnya kembali. Ini benar-benar menghancurkan Frank. Dia sekarang adalah kepala keluarga. Anaknya sendiri juga telah lahir. Dia tidak bisa hanya melihat rumah ini hancur seperti itu. Jadi dia mulai dengan tidak bermoral lagi. Orang ini menipu warga kota. Dan kemudian diperdagangkan di pasar gelap. Tanpa diduga, pihak lain memalingkan wajahnya setelah transaksi selesai. Ternyata ini jebakan hitam makan hitam. Dalam tembak-menembak, Frank meninggalkan keledai pintar dan melarikan diri sendiri. Untungnya dia mendapat sejumlah besar uang. Melunasi pinjaman bank. Pada saat ini, keledai pintar terluka. Secara otomatis, itu menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke pabrik mesin. Ketika bos pabrik mesin menelepon rumah Owen, Sam baru saja menerima telepon. Dia segera memutuskan untuk pergi ke sana dan mengambil keledai itu kembali. Dan Frank masih sibuk baru-baru ini menipu ibu dari bayi itu. Sam harus pergi sendiri, tapi dia tidak bisa pergi ke kota tanpa izin. Sam dihentikan oleh polisi di perbatasan antara kota dan desa. Pada saat ini dia bertemu dengan seorang gadis yang baik. Gadis itu menyembunyikannya di mobil transportasinya. Dia berhasil memasuki kota. Sam datang ke pabrik mesin setelah mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu. Di sini, dia menemukan fitur baru dari keledai pintar. Mirip dengan perekam mengemudi. Dia melihat banyak data video sebelumnya. Tentu saja Sam juga akhirnya menemukan rahasia Frank membunuh ayahnya. Kakak ipar yang baik ini yang dianggap sebagai pilar keluarga, sebenarnya membunuh ayahnya. Ini menyebabkan Sam pingsan dalam sekejap. Setelah membawa pulang keledai pintar, dia pertama kali datang ke pusat rehabilitasi untuk berdiskusi dengan ibunya. Menyaksikan gambar kematian tragis ayahnya, mereka memutuskan untuk membalas dendam. Sam tidak membunuh Frank secara langsung. Dia memanfaatkan fakta bahwa Frank menjual bayi itu. Dia berpura-pura menjadi ayah bayi itu dan menulis surat kepada Frank. Berhasil membimbingnya ke gunung belakang. Ditambah fungsi pengaturan rute keledai pintar di daerah sasaran, Frank akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Sam muncul saat ini. Frank memulai lidahnya yang pintar lagi. Tapi Sam masih menembaknya dengan tegas. Cerita berakhir di sini. Beberapa orang mengatakan bahwa film Young Honest adalah film kriminal. Beberapa orang mengatakan itu adalah film aksi. Tapi banyak orang yang menonton film dan mereka selalu dapat melihat perasaan dari film barat AS. Hanya saja semuanya terjadi di masa lalu. Tapi film ini terjadi di masa depan. Adegan tembak-menembak dari awal film. Untuk kematian tak terduga dari orang-orang baik. Di mana-mana penuh dengan berbagai elemen film barat. Di dunia masa depan latar belakang fiksi ilmiah. Ceritakan kisah dengan gaya barat. Adalah daya tarik terbesar dari film ini. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Saya Xiao Dao, sampai jumpa lagi.